Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, informasi terbaru yang kami dapatkan, terjadi kecelakaan kereta api dengan minibus yang terjadi di Dusun Prayuwana, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, menelan 11 korban jiwa. Ini adalah visual di lokasi kejadian, pemirsa, tepatnya di Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan koresponden Metro TV, Rohmat di Lumajang, Jawa Timur. Rohmat, bagaimana kronologi kejadian ini? Untuk kronologi pastinya tidak ada yang mengetahui karena terjadinya pada saat malam hari dan kebetulan di lokasi yang gelap tanpa lampu. Nah, cuman warga mendengar suara benturan, datang ke lokasi dan ada peristiwa itu. Kalau informasi sementara memang minibus ini diduga dari arah selatan hendak melintasi perlintasan itu yang di Desa Ranupakis. Kemudian ada kereta api yang kita belum bisa mengkonfirmasi kereta apa, akhirnya menabrak minibus tersebut dan terseret mungkin di sekitar 100 atau 200 meter. Informasi yang kami dapatkan, kereta yang menabrak adalah kereta api Probowangi. Apakah ini sudah bisa dikonfirmasi, Rohmat? Kita masih belum bisa mengkonfirmasi secara langsung kepada petugas PT KAI karena di lokasi masih sangat ramai warga. Selain mencari berusaha mencari korban lain dan warga masih berupaya untuk mengevakuasi korban yang sudah meninggal dunia. Ada korban yang selamat dalam kejadian ini? Informasi sementara memang ada 4 orang, salah satunya ada anak-anak, cuman kita belum bisa mengkonfirmasi detail usianya berapa dan jenis kelaminnya apa, dan itu sudah dibawa ke puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Klakah. Baik, kami konfirmasi ada 11 orang tewas dan 4 selamat. Yang selamat dibawa ke puskesmas terdekat. Puskesmas apa? Klakah. Puskesmas Klakah, baik. Untuk 11 korban tewas dibawa ke mana, Rohmat? Kalau korban tewas langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang menggunakan sekitar 5 unit ambulan dan dibantu 2 mobil polisi. Anda berada di sekitar lokasi kejadian saat ini? Iya, kita masih berada di lokasi kejadian. Bagaimana kondisi terkini? Kondisi terkini memang warga masih terus berupaya mencoba mencari korban lain, khawatir ada korban lain karena memang tidak ada yang tahu jumlah penumpang pasti di dalam minibus itu berapa. Dari identitasnya orang mana dan dari arah mana masih belum terkonfirmasi. Warga masih berupaya mencoba mencari puing-puing atau mungkin kemungkinan ada korban lain di sekitar lokasi. Karena lokasinya memang tidak ada penerangan lampu. Baik, evakuasi dilakukan oleh warga, Rohmat. Apakah tidak ada petugas yang berwenang yang sudah tiba di lokasi? Untuk petugas kami melihat ada dari aparat kepolisian, baik dari Satlantas Polres Lumajang maupun dari petugas polsek terdekat, dan juga ada TNI, kemudian ada Dinas Perhubungan dan pemerintah desa. Nah, untuk petugas kereta api kita belum mengetahui apa juga sudah ada di lokasi atau tidak. Baik, jadi petugas gabungan sudah tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi dibantu oleh warga ya? Iya, betul, Mbak. Baik. Anda sampaikan tidak ada penerangan di sana. Memang kondisinya seperti itu atau bagaimana? Iya. Di penerangannya itu ada di jalan desa ini, tapi tidak banyak, sehingga lokasinya itu agak remang-remang. Jadi warga masih harus menggunakan penerangan, baik menggunakan handphone maupun menggunakan alat penerangan lain untuk mencoba mencari korban lain yang kemungkinan masih ada di lokasi. Baik, minim penerangan juga menjadi kendala dalam proses evakuasi ya, Rohmat. Lalu bagaimana dengan kondisi perlintasan? Apakah ini perlintasan dengan palang pintu atau tanpa palang pintu, Rohmat? Untuk perlintasan kereta api sendiri yang di lokasi kejadian ini memang tanpa palang pintu. Tadi kami dapat konfirmasi dari pemerintah desa, katanya masih dalam perencanaan dari PT KAI.
dan kondisi perlintasan kereta itu memang agak naik, Mbak. Jadi posisi perlintasan kereta dengan jalan umum itu harus naik sedikit. Jadi kemungkinan ada kalau misalnya ada kendaraan yang agak pendek, kemungkinan bisa tersangkut atau mungkin tidak. Baik, kondisi perlintasan tanpa palang pintu dan juga kontur jalan yang naik ya. Apakah artinya sering terjadi kecelakaan di lokasi ini, Rohmat? Kami dulu pernah dapat informasi sekitar 3, 4, atau 5 tahun yang lalu, pernah ada kecelakaan serupa tapi tidak sampai memakan korban jiwa juga di lokasi yang sama. Baik, kapan perlintasan ini akan dibangun palang pintu? Tadi Anda sampaikan baru rencana akan dibangun palang pintu ya di lokasi ini. Iya, tadi kita pada saat mengkonfirmasi dari pemerintah desa setempat yang membantu proses evakuasi, memang mereka mungkin mendapatkan informasi dari PT KAI kalau masih dalam tahap perencanaan, Mbak. Cuman yang jelas memang di lokasi ini perlintasan kereta api ini tanpa palang pintu sementara. Baik, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di lokasi? Kalau lalu lintas lumayan padat, terutama warga yang datang untuk melihat dan membantu proses evakuasi, karena kebetulan memang jalan ini bukan jalan utama. Ini adalah jalan alternatif, kalau misalnya dari Kabupaten Jember mau ke Kabupaten Probolinggo, ini salah satu jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di wilayah Kelakah ke utara. Apakah jalur sempat ditutup saat ini untuk memudahkan proses evakuasi, Rohmat? Kita belum menemukan dan mengetahui secara pasti ada petugas yang melakukan penutupan. Karena memang kondisi situasi dan saat ini warga dan petugas masih agak panik melakukan proses evakuasi terhadap korban jenazah yang dalam hal ini memang terhitung cukup banyak yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Sementara untuk lalu lintas maupun penutupan jalan kita belum mengetahui secara pasti ada petugas yang melakukan penutupan. Memang kalau di lokasi sendiri ada banyak kendaraan terutama roda 2 dari warga sekitar yang berusaha membantu untuk proses-proses evakuasi ini. Apakah sudah ada pemerintah atau perwakilan dari pihak pemerintah Kabupaten Lumajang yang sudah tiba di lokasi, Rohmat? Barusan kami hanya melihat dari Dinas Perhubungan yang membantu petugas kepolisian maupun warga untuk proses evakuasi. Kalau pejabat dari pemerintah kabupaten sendiri kita belum melihat secara pasti, karena memang mungkin karena minimnya penerangan sehingga kita tidak bisa mengenali satu persatu atau beberapa pejabat yang datang ke lokasi. Baik, apakah juga sudah ada statement dari pihak PT KAI terkait dengan kejadian ini? Kita belum bisa konfirmasi pihak PT KAI karena memang di lokasi kejadian kita tidak bisa memastikan dia orang PT KAI atau bukan, karena memang tidak ada yang berseragam. Tadi kita tidak menemukan itu sehingga kita belum bisa mengkonfirmasi secara langsung. Cuman memang informasi terkini, informasi terbaru memang petugas dari PT KAI terdekat di stasiun Kelakah sudah sampai di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Baik, Rohmat, tadi Anda sampaikan di awal ada 11 orang tewas dan 4 selamat. Apakah artinya jumlah penumpang 15 orang? Ataukah ada informasi terkait dengan jumlah penumpang di minibus tersebut? Kalau dilihat dari kendaraannya itu kan memang minibus yang cukup besar, agak long, katanya orang sini itu biasanya memang memuat sekitar 16 sampai 18 penumpang. Sementara yang ditemukan di lokasi yang meninggal dunia ada 11, itu informasi awal dari warga, dan yang selamat ada 4 orang. Kita belum bisa memastikan dan mengetahui secara pasti apakah ada korban lain maupun jumlah pasti dari penumpang minibus ini. Baik, ya seperti yang disampaikan oleh Rohmat tadi, pemirsa, diketahui bahwa jenis minibus yang ditabrak oleh kereta ini jenisnya adalah F-Long, dengan kapasitas penumpang 16 sampai 19 orang. Dan tadi laporan dari rekan kami Rohmat, 11 orang tewas dan 4 orang selamat. Diperkirakan jumlah penumpang minibus ini berjumlah 15 orang. Tetapi kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait dengan kejadian ini. Rohmat, sambil berbincang dengan kami di Breaking News Metro TV, sudahkah ada informasi kereta api apa yang menabrak minibus ini? Rohmat? Ya, halo Mbak.
Iya, Rohmat, kami ingin konfirmasi kereta api apa yang menabrak minibus ini karena ada informasi yang kami peroleh bahwa kereta api yang menabrak adalah kereta api Probowangi. Ini artinya Banyuwangi Surabaya ya jurusannya. Bisa dikonfirmasi, Rohmat? Ya, kita memang belum bisa memastikan itu jenisnya, cuman kami juga sudah dapat informasi awal di beberapa grup WhatsApp bahwa ini memang kereta api 266 Probowangi yang menabrak mobil di kilometer 138 petak jalan Randu Agung Kelakah. Kereta api Probowangi, betulkah ini artinya jurusan Banyuwangi Surabaya? Ya, betul. Baik, pemirsa kami informasikan kembali, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, minibus ditabrak kereta api. Informasi yang kami dapatkan, kereta api yang menabrak adalah kereta api Probowangi, jurusan Banyuwangi, Surabaya. Saat itu minibus tiba-tiba masuk di perlintasan tidak berpalang pintu di Dusun Prayuwana, Desa Ranupakis, Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Minibus tersebut sempat tercecer hingga belasan meter dan penumpang yang berada di bagian belakang ikut lempar. Betulkah informasi ini, Rohmat? Untuk pertanyaan Ya, Rohmat. Ya, bisa diulang. Betulkah informasi terkait dengan kronologi kejadian seperti itu? Ya, kalau kronologis kepastiannya kita belum bisa memastikan. Memang informasi awal dari warga itu ada yang melihat minibus ini dari arah selatan menuju ke utara. Sempat ada yang memperingatkan katanya sambil berteriak untuk tidak melanjutkan perjalanan. Cuman tidak lama kemudian terdengar suara benturan keras sehingga ketika dilihat ke lokasi sudah ada minibus yang tertabrak kereta ini. Apakah bisa dikonfirmasi minibus ini minibus apa? Apakah untuk tujuan pariwisata atau keluarga, Rohmat? Untuk kepastian kita belum bisa memastikan ya. Cuman memang kalau minibus model begini biasanya banyak digunakan untuk kepentingan keluarga. Karena memang di dalam minibus tersebut atau korban tersebut ada beberapa penumpang laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Gitu ya. Baik. Kami juga mendapatkan informasi dari Kanit Laka Lantas Polres Lumajang, Ibda Didit Ardiana, yang menyatakan bahwa timnya sudah ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Apakah juga ada pernyataan dari pihak Polres Lumajang? Kita tadi sempat mau minta konfirmasi dari aparat, cuman karena memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan, sehingga kita belum bisa mendapatkan konfirmasi. Karena memang petugas gabungan maupun warga masih berupaya semaksimal mungkin melakukan proses evakuasi. Bahkan tadi ada satu unit mobil ambulans terpaksa harus diisi oleh 2 jenazah karena memang terlalu banyak korban. Baik, terima kasih Rohmat. Nanti kami akan kembali bergabung kepada Anda. Pemirsa, kami informasikan kembali sebuah minibus ditabrak kereta api. Diduga ini adalah kereta api Probowangi. 11 orang tewas akibat kejadian, sementara 4 korban selamat. 11 orang yang tewas sudah dibawa ke RSUD Haryoto. Sementara untuk korban selamat dibawa ke Puskesmas Kelakah. Keseruan. Punya. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Warga Kelakah. Pemirsa, ada kembali di Breaking News Metro TV. Kecelakaan kereta api dengan minibus terjadi di Dusun Prayuwana, Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Informasi yang kami dapatkan 11 orang tewas akibat kejadian dan 4 orang selamat. Untuk 11 orang tewas sudah dibawa ke RSUD Haryoto, sementara untuk korban yang selamat dibawa ke Puskesmas Kelakah. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, melibatkan minibus
yang diduga ditabrak oleh kereta api Probowangi, ini artinya jurusan Banyuwangi, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu minibus tiba-tiba masuk di perlintasan tidak berpalang pintu di Dusun Prayuwana, Desa Redupakis, Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Tadi informasi ini sudah juga dikonfirmasi oleh kontributor Metro TV, Rohmat, yang menyampaikan bahwa perlintasan ini adalah perlintasan tanpa palang pintu dengan kondisi kontur jalan yang naik, sehingga ini memang menjadi lokasi yang rawan kecelakaan. Saat ini proses evakuasi masih dilakukan, melibatkan petugas yang berwenang, dibantu oleh warga. Namun ada sejumlah kendala, pemirsa, salah satunya adalah penerangan yang minim di lokasi kejadian. Sebelumnya diinformasikan bahwa kendaraan tersebut jenis minibus sempat terlempar hingga belasan meter dan penumpang yang berada di bagian belakang juga ikut terlempar. Kalau kita perhatikan, pemirsa, ini adalah visual di lokasi kejadian, minim pencahayaan, bahkan pencahayaan hanya dengan senter. Terlihat warga memberikan penerangan dengan senter untuk juga membantu proses evakuasi, membantu petugas yang hingga malam hari ini terus melakukan evakuasi. Jika kejadian terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan saat ini pukul 22:17, artinya sudah 2 jam lebih berlangsung pasca kejadian dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan, dibantu oleh warga. Sekali lagi kami informasikan pemirsa, terjadi kecelakaan minibus ditabrak oleh kereta api Probowangi, ini jurusan Banyuwangi, Surabaya, Jawa Timur, dan akibat kecelakaan 11 orang tewas, sementara 4 orang selamat. Pihak Polres Lumajang sudah berada di lokasi juga untuk membantu proses evakuasi para korban. Ini bayi umur 7 tahun, belum tahun lagi lah. Tinggal dokter ini, Pak. Iya. Coba warga Kelakar. Kecelakaan kereta api travel. Kecelakaan kereta api. Keseruan. Punya. Keseruan. Pemirsa, yang Anda saksikan adalah visual terkini di lokasi kejadian. Bisa Anda saksikan pemirsa visualnya, yakni kondisinya minim penerangan seperti yang dilaporkan oleh kontributor Metro TV, Rohmat, tepatnya ini di Dusun
Rayuwana, Desa Ranupakis, Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Hingga malam hari ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Kejadian terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pasca kejadian sudah lebih dari 2 jam proses evakuasi masih dilakukan. Terlihat petugas kepolisian dibantu oleh warga melakukan evakuasi minibus yang ditabrak kereta api Probowangi tujuan Ketapang, Surabaya, Gubeng. Ada statement pemirsa di akun X PT KAI yang menyatakan bahwa dampak kejadian ini perjalanan kereta api Probowangi mengalami keterlambatan imbas terjadinya kecelakaan di wilayah Kelakah. Dikarenakan kendala tersebut, terdapat pengecekan rangkaian yang membuat perjalanan kereta api Probowangi mengalami keterlambatan. Pihak PT KAI juga mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan yang dialami. Rohmat, 2 jam pasca kecelakaan, bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi? Halo Mbak. Iya, Rohmat, masih Ya, memang, tersambung dengan ya. Eva. 2 jam pasca kejadian kecelakaan ini, bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi? Untuk proses evakuasi jenazah sampai hari ini sudah dinyatakan selesai semua. Saat ini memang yang dilakukan oleh aparat gabungan, terutama dari pihak kepolisian, melakukan olah tempat kejadian perkara sambil mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari kecelakaan kereta api maupun dengan minibus. Baik, kami informasikan kembali pemirsa proses evakuasi jenazah sudah selesai dilakukan. Yang saat ini berlangsung adalah olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, Rohmat? Iya, betul Mbak. Iya. Apakah petugas sudah ada juga, pernyataan resmi dari Polres Lumajang, Rohmat? Gimana Mbak? Bisa diulang? Halo? Iya, apakah sudah ada pernyataan resmi dari Polres Lumajang terkait dengan kecelakaan ini, Rohmat? Kita belum bisa mengkonfirmasi secara pasti dari aparat kepolisian karena memang teman-teman petugas gabungan terutama dari kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain mengecek kondisi perlintasan, mereka juga mengecek lampu-lampu peringatan dari akan adanya kereta api yang hendak melintas di lokasi. Petugas masih melakukan beberapa pemotretan TKP dari awal TKP kejadian sampai di minibus terseret sekitar 10 atau 20 meteran. Iya, bisa Anda gambarkan kondisi di TKP, Rohmat, karena kalau kami melihat visualnya minim sekali ya penerangannya di sana, Rohmat. Iya, kalau hari ini memang malah tidak ada penerangan. Yang kita lihat di sini ada 2 lampu yang menggunakan solar system itu, tapi kondisinya mati untuk saat ini. Seperti yang Anda lihat, penerangan-penerangan yang ada ini rata-rata berasal dari alat penerangan maupun dari ponsel warga dan petugas yang pada saat ini melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, apakah ini tidak menghambat proses olah TKP yang dilakukan dengan kondisi penerangan yang sangat minim, hanya dengan senter dan juga beberapa lampu? Mungkin juga sedikit mengganggu Mbak ya, karena memang proses olah tempat kejadian saat ini dilakukan dengan apa adanya. Makanya petugas mungkin juga selain mengandalkan alat penerangan mereka juga menggunakan alat penerangan dari warga yang kebetulan masih ada di lokasi kejadian. Baik, Rohmat, sebelumnya Anda informasikan bahwa 11 orang tewas saat ini dibawa ke RSUD Haryoto. Betul ya, Rohmat, informasi ini? Iya, untuk jumlah korban pastinya kita belum bisa mengkonfirmasi secara langsung jumlahnya, tapi informasi awal memang ada 11 Mbak. Dan semuanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Untuk korban yang selamat 4 orang, kondisinya bagaimana, Rohmat? Apakah mengalami luka-luka? Tadi memang ada beberapa luka yang dialami oleh korban selamat dan semuanya sudah dibawa ke Puskesmas Kelakah yang kemungkinan juga sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum. Saat ini seperti yang Anda lihat, saat ini Pak Kapolres Lumajang tengah memantau langsung atau memimpin langsung jalannya proses olah tempat kejadian perkara di lokasi.
Baik, jadi dari pihak kepolisian, tepatnya Polres Lumajang, terlihat juga Kapolres Lumajang yang sudah tiba di lokasi untuk memimpin jalannya proses olah TKP. Rohmat, apakah juga sudah ada pernyataan resmi dari pihak PT KAI? Karena tadi hanya ada pernyataan melalui media sosial. Apakah ada pernyataan resmi dari pihak PT KAI yang juga tiba di lokasi? Kita belum mendapatkan, Mbak, untuk konfirmasi langsung dari pihak PT KAI. Karena memang kita belum bisa, kita tidak bisa memastikan yang mana yang petugas PT KAI karena memang kondisi penerangan cukup sangat gelap. Kita tidak bisa memastikan bahwa ini petugas dari PT KAI atau dari aparat kepolisian. Cuman memang yang jelas di lapangan atau di lokasi kejadian saat ini yang banyak ada banyak aparat kepolisian yang dibantu Dinas Perhubungan. Nah, sementara warga beberapa ada sebagian yang sudah disuruh untuk bergeser agar tidak mengganggu jalannya proses olah tempat kejadian perkara. Baik. Ya, Rohmat, mohon ditahan dulu. Nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, kontributor Metro TV Rohmat di Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, informasi terbaru dari rekan kami Rohmat bahwa proses evakuasi jenazah sudah selesai. 11 orang tewas, seluruhnya sudah dibawa ke RSUD Haryoto. Sementara 4 korban selamat, beberapa di antaranya mengalami luka, sudah dibawa ke Puskesmas Kelaka. Dan yang saat ini sedang berlangsung adalah olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh Polres Lumajang, juga dibantu oleh Dinas Perhubungan. Namun ada kendala, yakni penerangan yang sangat minim. Bahkan tadi nyaris tidak ada penerangan, hanya menggunakan beberapa senter, dibantu oleh warga juga di lokasi kejadian. Pemirsa, breaking news Metro TV harus jeda dulu. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Minibus ditabrak kereta api, tepatnya kereta api Probowangi. 11 orang tewas akibat kejadian. Saat ini kami masih tersambung dengan kontributor Metro TV, Rohmat. Bagaimana kondisi terkini di lokasi saat ini, Rohmat, pasca proses evakuasi jenazah sudah selesai? Sampai saat ini polisi tengah melakukan olah tempat kejadian perkara sambil memasang garis polisi atau garis pembatas untuk warga yang tidak berkepentingan langsung agar tidak mengganggu jalannya proses identifikasi. Nah, sementara untuk minibus yang tadi ditabrak, saat ini kondisinya masih malang melintang di sebelah perlintasan, cuma sudah tidak di tengah lagi, tapi masih ada di sekitar perlintasan kereta. Baik, garis polisi sudah dipasang, saat ini masih berlangsung olah TKP, artinya lokasinya sudah steril dari warga, Rohmat? Ya, untuk lokasi saat ini memang sudah steril dari warga, dari kerumunan warga. Kebetulan tidak ada kepentingan langsung. Sementara kondisi kendaraannya masih berada di sekitar perlintasan, Mbak. Sudah dibalik tadi dari warga karena memang pada saat ditemukan kondisi minibus ini terbalik dan saat ini sudah dibalik ke posisi semula. Baik, pemirsa, ini adalah kondisi terkini di lokasi kejadian. Ini adalah minibus yang ditabrak kereta. Terlihat mengalami kerusakan parah. Minibus ini, Rohmat, bisa Anda gambarkan bagaimana kerusakan minibus yang ditabrak oleh kereta api ini? Rohmat? Ya, Rohmat, apakah bisa mendengar suara saya? Rohmat? Ya, Iya, pemirsa. Baik, Rohmat, bisa Anda gambarkan bagaimana kerusakan minibus ini? Ya, untuk kerusakan sendiri yang bisa kita lihat di lapangan sangat parah karena hampir semua bagian minibus rusak atau hancur. Bahkan hampir semua posisi kursi yang ada di depan pengemudi maupun di
kursi penumpang semuanya rusak parah, Mbak. Ada satu bahkan roda yang di bagian kanan belakang ini hilang bannya, hanya tinggal rangka besinya. Dan ini terlihat memang patah. Mungkin karena memang dari kuatnya benturan dan sempat terseret beberapa meter dari lokasi awal tabrakan. Ini kita juga menemukan ada kursi penumpang yang terbetal ke belakang dari luar kendaraan, sementara kondisi di dalamnya sudah sangat parah. Hanya ada beberapa barang-barang milik korban yang masih tertinggal seperti sendal maupun barang-barang bantal. Sementara untuk barang-barang berharga memang sudah diamankan oleh aparat untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Baik, Rohmat, tadi saya melihat plat minibus ini N ya. Kalau N ini artinya dari Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo, Batu, dan Lumajang. Ini N dari mana minibus ini? Kita belum bisa memastikan ya, karena saya nggak ngerti pasti kalau platnya NT 7646T. Baik, belum bisa dikonfirmasi ya Rohmat, ini minibus dari mana, ke arah mana? Rohmat, apakah masih bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, Sinyal Rohmat. agak putus-putus, Mbak. Saya cari tempat yang agak baik ya. Baik, sambil Rohmat memperbaiki jaringan komunikasi, kami informasikan kembali, pemirsa, saat ini proses yang berlangsung adalah olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh Polres Lumajang dibantu oleh Dinas Perhubungan. Visual yang Anda saksikan adalah sesaat pasca kejadian, warga berdatangan ke lokasi untuk melihat kejadian ini. Minibus ditabrak oleh kereta api Probowangi. Dan tadi dari laporan rekan kami, Rohmat, bahwa sudah dipasang garis polisi, artinya sudah steril dari warga yang tidak berkepentingan dalam proses olah TKP yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, tepatnya dari Polres Lumajang. Tadi dari visual yang Anda saksikan, pemirsa, terjadi kerusakan yang sangat parah di minibus yang ditabrak oleh kereta api Probowangi ini dengan plat nomor N7646T. Akibat kejadian 11 orang tewas dan 4 orang selamat. Untuk seluruh korban tewas, semuanya sudah berhasil dievakuasi, dibawa ke RSUD Haryoto, dan korban selamat dibawa ke Puskesmas Kelakah untuk mendapatkan perawatan medis karena beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Pemirsa, ini adalah visual terkini di lokasi kejadian. Terlihat kerusakan yang begitu parah. Kerusakan minibus dengan plat nomor N7646T. Kalau kita melihat platnya N, ini artinya plat kendaraan bermotor di Jawa Timur yang berasal dari Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo, Batu, dan Lumajang. Tetapi hingga saat ini kami masih mengonfirmasi lebih jauh terkait dengan dari mana minibus ini berasal dan hendak kemana dengan kapasitas penumpang diduga 15 orang. Terlihat tulisan juga, pemirsa, yang terlihat di minibus ini, Tanggul Jaya. Rohmat masih bergabung bersama kami? Iya, masih, Mbak. Iya, Rohmat, kalau kita lihat minibus ini ada tulisannya Tanggul Jaya. Ini apa, Rohmat? Apakah ini nama PO minibus atau apa? Kita belum bisa memastikan karena memang belum mendapatkan konfirmasi dari kapal tempur. Cuman kalau dia dari jenis mobil ini biasanya digunakan untuk angkutan pariwisata atau angkutan keluarga, karena memang jenis ini cukup kegiatan-kegiatan transportasi untuk kepentingan keluarga.
yang jumlah kursinya mungkin sekitar 16 sampai 18 orang. Untuk nama ini memang ini nama yang tertera di badan minibus di sebelah kiri di tulisan Tanggung Jaya. Cuman apakah ini nama beliau atau bukan kita belum tahu karena memang tidak ada tulisan identitas dari usaha atau perusahaan alat transportasi ini. Baik, ya Rohmat, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami, pemirsa, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Rohmat. Rohmat, kami mohon untuk mencari lokasi yang lebih aman untuk memperbaiki jaringan komunikasi kami, Rohmat. Iya. Sambil saya coba bergeser ke lokasi. Baik, terima kasih Rohmat. Pemirsa, sambil menunggu jaringan komunikasi kami bersama Rohmat yang masih kami upayakan untuk diperbaiki, kami informasikan kembali, pemirsa, sebuah minibus jenis Alf ini ditabrak kereta sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, Rohmat, Anda informasikan bahwa Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang sudah di lokasi kejadian. Mohon dibantu Rohmat untuk kami juga mengonfirmasi kepada Kapolres Lumajang. Oke, saya coba konfirmasi ke beliau. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Boy, saat ini yang berlangsung adalah olah tempat kejadian perkara. Kalau kami lihat visualnya sangat gelap, Pak Boy. Bagaimana jalannya proses olah TKP hingga saat ini dengan kondisi penerangan yang sangat minim? Ya, benar, Mbak. Jadi ini berada di salah satu dusun di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, dan memang penerangannya cukup gelap. Tadi sudah kita melaksanakan dengan TKP, kemudian kita sudah membawa dan mengevakuasi serta seorang korban terjadinya, tambah dengan serta 4 orang dalam keadaan luka dari korbannya dengan 15 orang, dan saat ini kita sedang fokus untuk memindahkan bangkai kendaraan yang berada dekat dengan kereta api. Karena pukul 27.00 nanti akan ada kereta api yang akan melintasi. Baik, 11 korban tewas dan 4 selamat. Yang selamat bagaimana kondisinya saat ini, Pak Boy? Salah satunya adalah supir atas nama Bayu, dan kita berusaha koordinasi dan fokus untuk perawatan bersangkutan dari Hartoyo dan Toba, dan satu ada anak perempuan kondisinya sadar dan sedang melakukan kesehatan. Baik, Pak Boy. Ya, mohon ditahan dulu Pak Boy karena mohon maaf suara Pak Boy tidak jelas. Mohon ditahan dulu ya Pak Boy sambil kami memperbaiki jaringan komunikasi dengan Pak Boy, Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang. Pak Boy, mohon diulangi lagi terkait dengan 4 korban yang selamat, Pak Boy. Salah satunya ada supir ya? Ya, benar, Pak. Jadi salah satu supir atas nama Bayu saat ini berada di Rumah Sakit Umum Haryoto Lumajang, dan kami belum bisa melakukan wawancara mendalam karena yang bersangkutan sedang dalam trauma. Kita fokus untuk merawat bersangkutan di sini. Dan 1 orang perempuan, anak kecil, kondisinya sadar dan sedang kita lakukan juga dari tim dokter kita yang di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Baik, Pak Boy, sebelum dilanjutkan mohon didekatkan Pak Boy untuk mic-nya. Mohon maaf Pak Boy. Ya, gimana Mbak? Baik, terima kasih Pak Boy.
Bisa dikonfirmasi ini minibusnya dari mana, hendak kemana Pak Boy? Jadi ini adalah kendaraan Elf yang melintas dari arah Jember menuju ke Surabaya, dan kebetulan kita tadi sudah berkomunikasi dengan salah satu keluarga korban. Ini adalah rombongan reuni sekolah dari SMA di Surabaya yang sedang melaksanakan reuni di Banyuwangi, Mbak. Jadi kondisinya tadi bertabrakan dengan kereta api Berbowangi jurusan Ketapang Surabaya Gebang. Demikian, Mbak. Baik, ini adalah rombongan reuni SMA Surabaya hendak menuju ke Banyuwangi ya Pak Boy? Ya, betul, Mbak. Baik, untuk 11 korban tewas seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Haryoto ya Pak Boy? Betul sekali, Mbak. Sekarang semuanya sedang di kamar jenazah Rumah Sakit Haryoto, sedang kita lakukan identifikasi oleh unit inavis kami, Mbak. Apakah sudah ada identitas dari seluruh korban Pak Boy? Sebagian besar sudah, Mbak, karena kita temukan identitas berupa kartu tanda penduduk, dan sekarang dari anggota kami sedang melakukan atau menghubungi dari pihak keluarga korban. Dan kebetulan tadi yang seperti yang saya sampaikan, salah satu keluarga korban sudah terhubung dengan kami dan sudah kita informasikan. Dan kemungkinan malam hari ini langsung menuju ke Lumajang dari pihak keluarga korban. Demikian, Mbak. Baik, untuk keluarga bisa menghubungi ke nomor mana Pak Boy? Mungkin boleh disampaikan? Nanti kita akan sebar nomor hotline kita, dan kebetulan ada posko sudah kita sebar, Mbak. Nanti langsung ke Polres Lumajang saja, Mbak. Kalau misalnya ini langsung ke Polres Lumajang, kita sudah siapkan posko kita. Demikian, Mbak. Saat ini boleh Pak Boy nomor yang bisa dihubungi untuk pihak keluarga yang ingin mencari tahu kondisi keluarganya? Silakan, Mbak. Nanti bisa menghubungi 0813 655 84007. Saya ulangi, 0813 655 84007. Baik, 0813 655 84007. Baik, Pak Boy, ya. Ini adalah tadi laporan dari rekan kami, perlintasan tanpa palang pintu dengan kondisi kontur jalan yang naik. Bisa dikonfirmasi terkait dengan kondisi ini, Pak Boy? Ya, betul. Jadi ini adalah perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang berada di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelapah, Kabupaten Lumajang, dan pada saat ini kondisinya memang cukup gelap. Kami dapat informasi bahwasanya akan dibangun palang pintu oleh Dirjen K pada tahun 2024. Demikian, Mbak. Baik, artinya apakah rawan kecelakaan di lokasi ini, Pak Boy? Dari hasil pantauan kami, ini baru pertama, Mbak. Karena memang sebenarnya ada relawan ya, Mbak, di sini yang membantu penyeberangan. Tetapi malam hari ini kebetulan yang bersangkutan tidak ada, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Boy, kalau kita lihat Pak dari tadi prosesnya sangat ada kendala juga karena pencahayaan yang minim, memang di sana tidak ada lampu penerangan sama sekali atau bagaimana Pak Boy? Betul, Mbak. Jadi memang sama sekali tidak ada penerangan di perlintasan sebidang ini. Kebetulan ini agak sedikit jauh dari dusun tersebut, sehingga pada saat proses evakuasi tadi mengalami sedikit kendala. Tetapi kita sudah menurunkan beberapa unit kendaraan kita untuk melakukan penerangan pada saat olah TKP. Dan saat ini olah TKP sudah selesai dilaksanakan. Kita juga sekarang sedang proses, Mbak, ini proses menggeser bangkai kendaraan, dan kebetulan alat beratnya sudah datang. Demikian, Mbak. Baik, Pak Boy, apakah biasanya ada yang menjaga perlintasan tanpa palang pintu ini, Pak Boy? Ya, Mbak, biasanya ada yang jaga relawan dari dusun setempat, Mbak. Dan hari ini saat kejadian tidak ada yang menjaga, Pak Boy? Betul, Mbak, betul, Mbak. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya, Mbak. Baik, saat kejadian tidak ada yang menjaga. Kronologi kejadian lengkapnya seperti apa, Pak Boy? Ya, tadi pukul 20.53 dari keterangan saksi, bahwasanya ada kereta api yang melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, dan kebetulan pada saat yang bersamaan melintas juga kendaraan Elf, ya, kendaraan Elf yang menuju ke arah Surabaya. Kemudian karena kondisinya cukup gelap, jadi tidak melihat secara persis dan terjadi tabrakan antara kereta api dengan Elf tersebut.
dan terseret sekitar 50 meter dari perlintasan sebidang palang pintu tersebut. Dan ditemukan pada saat itu korban yang keluar dari kendaraan, kemudian dalam kondisi meninggal dunia, kemudian beberapa yang masih dalam kendaraan elf tersebut. Jadi ada total 11 seperti yang saya sampaikan tadi yang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka. Demikian Mbak, singkatnya Mbak. Baik, saat kejadian apakah seluruh penumpang dalam kondisi tidur, Pak Boy? Kita belum bisa Mbak ya melakukan wawancara dari korban yang selamat Mbak. Jadi mohon waktu karena kita memang fokus sekarang untuk korban yang selamat itu untuk melakukan perawatan. Demikian Mbak. Baik, dan olah TKP juga masih berlangsung ya Pak Boy. Apakah sudah ada kesimpulan awal terkait dengan penyebab pasti Pak Boy? Dan juga apakah ada bekas pengereman yang sempat dilakukan oleh minibus sebelum kecelakaan? Belum. Jadi untuk lebih detailnya Mbak, karena ini kita masih terus melaksanakan oleh TKP, kondisinya juga gelap, jadi kita belum bisa menyimpulkan secara pasti. Mohon waktu, mungkin ini kita fokus dulu memindahkan bangkai kendaraan, dan kita akan melakukan identifikasi mendalam secara teknis kepada kendaraan, begitu juga dengan perlintasan sebidang tadi Mbak. Demikian Mbak. Baik, setelah proses olah TKP ini, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dari Polres Lumajang, apa saja Pak Boy? Ya, kita akan meriksa, khususnya kita akan meriksa beberapa orang saksi terkait dengan kecelakaan ini. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi lebih jauh lagi terhadap korban yang meninggal dunia, begitu juga dengan korban yang luka. Kemudian kita akan menghubungi keluarga dari para korban, sehingga kita bisa fokus kepada korban, kemudian kita juga bisa fokus kepada penanganan perkara kecelakaan ini. Demikian, Mbak. Baik, apakah pihak keluarga korban saat ini sudah tiba baik di rumah sakit maupun di puskesmas, Pak Boy? Untuk sementara belum, Mbak. Kami sudah terhubung tadi dengan salah satu keluarga korban dan mereka sedang dalam perjalanan. Kita sedang memandu mereka untuk menuju ke rumah sakit Haryoto yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya. Baik, untuk korban selamat seluruhnya dibawa ke puskesmas Kelakah ya, Pak Boy? Ini sudah dirujuk, Mbak. Ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Haryoto. Jadi semua kita pusatkan di Rumah Sakit Haryoto, Rumah Sakit Umum Haryoto Kabupaten Lumajang. Baik, Pak Boy, tadi saya sempat melihat ya, plat nomornya adalah N, kemudian ada tulisan Tanggul Jaya. Tanggul Jaya ini apa, Pak? Apakah sebuah PO? Ya, Mbak. Jadi kita sudah identifikasi dari plat nomor. Ini ada atas nama Juliani, alamat di Tanggul Pasuruan, Mbak. Untuk lebih detailnya ini sedang kami. Pak Boy, mohon maaf tadi suaranya terputus, Pak Boy. PT Tanggul Jaya yang bertempat di Pasuruan ya? Ya, di Tanggul Pasuruan, Mbak. Pemilik. Baik, apakah sudah dihubungi Pak pihak pemilik perusahaan? Ya, ini sedang kita hubungi, Mbak. Ini sedang proses anggota. Baik, terima kasih Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Sekali lagi terima kasih Pak Boy sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, tadi kita sudah simak laporan dari wawancara kami bersama dengan Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang yang menyatakan bahwa saat ini proses olah TKP masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti minibus ditabrak oleh kereta api Probowangi. Tadi informasi terbaru, pemirsa, 11 orang tewas dan 4 selamat. Untuk yang selamat sebelumnya dirawat di Puskesmas Kelakah, saat ini sudah dipusatkan di RSUD Haryoto. Kami informasikan bagi Anda keluarga yang ingin mencari tahu kondisi keluarga Anda bisa menghubungi di hotline 0813 655 84007. Dan tadi disampaikan oleh Kapolres Lumajang, pemirsa, ini adalah rombongan reuni SMA Surabaya yang hendak menuju ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian ini berlangsung atau terjadi tadi tepatnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, minibus melintas dari Surabaya menuju ke Banyuwangi
dan ditabrak oleh kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang pintu, dan saat kejadian tidak ada petugas atau relawan yang berjaga di perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Kondisinya selain tanpa palang pintu, kontur jalannya juga naik, dan tadi disampaikan oleh Kapolres Lumajang, kecelakaan baru saat ini terjadi. Tetapi tadi kalau laporan dari kontributor Metro TV, Rohmat menyatakan sebelumnya juga sempat atau pernah terjadi kecelakaan, namun tidak ada korban. Kondisi lain yang menyebabkan lokasi ini rawan adalah tidak ada penerangan. Sangat gelap pemirsa, kalau kita bisa saksikan, dan ini adalah visual minibus yang ditabrak oleh kereta api Probowangi. Kerusakannya sangat parah, bahkan ban dari minibus tersebut keluar atau terlepas dari badan minibus ini. Kerusakan tidak hanya di bagian luar, tetapi juga di bagian dalam. Kita bisa saksikan bersama pemirsa, ini adalah kerusakan parah dari minibus yang ditabrak oleh kereta api Probowangi. Dengan plat nomor minibus N7646T, milik perusahaan Tanggul Jaya yang berada di Tanggul, Pasuruan. Pihak kepolisian juga sudah menghubungi pihak perusahaan untuk mengonfirmasi terkait dengan kepemilikan minibus ini dan bagaimana kondisi dari minibus yang ditabrak oleh kereta api Probowangi. Pemirsa, inilah kondisi terkini minibus yang ditabrak oleh kereta api Probowangi. Kerusakan sangat parah, baik di sisi dalam maupun sisi luar minibus ini. Akibat kejadian, 11 orang tewas dan 4 orang selamat, beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Untuk seluruh korban, baik yang tewas maupun yang selamat, seluruhnya dipusatkan di RSUD Haryoto. Dan dari pihak keluarga sudah dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menuju ke Rumah Sakit Haryoto di Lumajang, Jawa Timur. Kami informasikan kembali pemirsa, bagi Anda keluarga yang ingin mencari tahu kondisi anggota keluarga Anda, bisa menghubungi hotline 0813 655 84007. Minibus ini berisi 15 orang yang merupakan rombongan reuni SMA Surabaya yang hendak menuju ke Banyuwangi. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, ditabrak oleh kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang pintu, perlintasan sebidang tanpa palang pintu, dengan kondisi saat kejadian tidak ada petugas yang menjaga.
Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Humas 9 Anwar Yuli. Selamat malam. Selamat malam, Pak Eva. Baik, Pak Anwar Yuli. Ya. Iya, pasca kejadian minibus ditabrak oleh kereta api Probowangi, bagaimana dampak dari kejadian ini? Ya, jadi kami sampaikan bahwa kereta api itu memiliki jalur tersendiri. Jadi tidak ada istilahnya kereta api itu menabrak, tetapi kereta api itu tertabrak atau terlanggar oleh pengguna jalan. Jadi informasi dari rekan-rekan kami masinis sampaikan bahwa pada pukul 19.53 tadi pada saat kereta api Probowangi akan melintas di lokasi, tepatnya di JPL 963 kilometer 137+9 antara stasiun Randu Agung stasiun Laka, itu tiba-tiba ada sebuah minibus yang datang dari arah samping dan langsung menabrak kereta api Probowangi yang sedang melintas di lokasi. Akibat dari itu, masinis kemudian sempat memberhentikan kereta apinya untuk melakukan pemeriksaan rangkaian. Setelah dinyatakan aman, kemudian masinis kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan untuk minibus dan juga para penumpangnya, informasi dari rekan-rekan kami di lapangan sudah dievakuasi menuju ke RSUD Haryono. Baik, Pak Anwar, apakah ada perjalanan kereta yang terganggu akibat minibus yang tertabrak kereta api Probowangi ini? Kalau untuk perjalanan kereta api yang terganggu hanya kereta api Probowangi itu sendiri yang tadi terlibat dengan insiden tersebut. Kurang lebih tadi sempat mengalami perlambatan 13 menit dikarenakan untuk melakukan pengecekan rangkaian dan untuk memastikan bahwa kereta api aman untuk melanjutkan perjalanan. Baik. Pak Anwar, tadi sampaikan oleh Kapolres Lumajang, kondisi perlintasan tanpa palang pintu, tidak ada penjagaan, tidak ada relawan. Apa evaluasi dari PT KAI, Pak Yuli? Jadi sebelumnya pada tanggal 8 November kemarin, itu antara PT KAI dengan Dirjen Perkeretaapian dan juga dengan Disub Lumajang itu sudah melakukan tinjauan ke lokasi. Dan memang rencananya informasi yang kami terima dari pihak Disub Kabupaten Lumajang atau mungkin nanti dari Dirjen KA akan melakukan peningkatan keselamatan pada lokasi tersebut. Peningkatan keselamatan dengan memasang palang pintu ya, kapan tepatnya? Kalau untuk tepatnya kami masih belum bisa memastikan, Mbak. Baik, ada 280 perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jawa Timur. Pak Anwar Yuli, dengan kejadian ini, langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 9? Ya, kami akan berkoordinasi lebih intens, Mbak, dengan kewilayahan terkait dengan kondisi perlintasan tanpa palang pintu tersebut, supaya nanti kita duduk bersama, kita lakukan pembahasan untuk melakukan peningkatan keselamatan tersebut, apakah dengan melakukan penutupan atau dengan memasang palang pintu ataupun memberi petugas untuk menjaga tersebut. Baik, terima kasih Humas KAI Daob 9 Anwar Yuli sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tadi ada pernyataan dari pihak PT KAI. Akibat kejadian ada keterlambatan dari kereta api Probowangi. Dan terkait dengan perlintasan tanpa palang pintu disampaikan oleh Humas PT KAI Daob 9 akan segera mengevaluasi termasuk juga membangun perlintasan atau membangun palang pintu di perlintasan-perlintasan yang saat ini tanpa palang pintu. Kami informasikan kembali, pemirsa, minibus tertabrak kereta api Probowangi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian, 11 orang tewas dan 4 orang selamat. Untuk korban tewas dan untuk korban selamat seluruhnya saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto. Kami
Informasikan sekali lagi pemirsa bagi Anda pihak keluarga yang ingin mencari tahu kondisi keluarga Anda bisa menghubungi di nomor 0813 655 84007. Saya ulangi 0813 655 84007. Saat ini proses evakuasi sudah selesai dilakukan. Yang saat ini berlangsung adalah proses olah TKP dilakukan oleh pihak kepolisian tepatnya dari Polres Lumajang. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk saat ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.